Halo Brobers, balik lagi dengan saya Bagus Marketing Properti di Semarang. Di episode kali ini atau di video kali ini, sebelumnya sudah saya bahas atau share. Biasanya saya membahas lebih ke room tour, tapi ini ada satu yang menarik dari channelnya Rizal Zulmi. Mungkin bisa saya semacam video reaksi atau reaks. Di mana di channel tersebut Mas Rizal itu membahas mengenai perbedaan atau lebih unggul mana antara rumah second dan rumah baru. Nah, sementara di tim rumah baru itu ada Mas Dias, salah satu marketing in-house di Semarang, dan satunya ada Mas Rizal selaku sebagai marketing independen properti, memang spesialis rumah second. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai video reaks, coba kita lihat yang satu ini. Dua orang ini memang panutan saya sih di bidang properti. Saya banyak sekali belajar dari beliau semua ini. Mas Dias saya anggap sebagai kapten saya sendiri di tim futsal juga. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil ketika saya baru mulai properti juga waktu itu. Dan untuk Mas Rizal sendiri, karena beliau spesialis di rumah second, saya juga beberapa kali mengisi talent yang ada di channel YouTube-nya. Karena untuk perbedaan sebenarnya juga bukan masalah untuk perbedaan mana rumah baru dan rumah secondnya, tapi kita lihat apa yang akan dibahas di channel ini, dan juga nanti saya akan coba drop ini sebagai video reaksi ya. Coba kita akan putar video ini. Halo, kembali lagi di channel kami bersama saya Rizal Zulmi. Saya seorang agent properti di Semarang. Di konten video kali ini saya bersama dengan Mas Dias. Mas Dias ini marketing in-house PT Bukit Semarang Jaya Metro. Di video kali ini saya akan membahas tentang antara rumah second atau rumah bekas dengan rumah baru itu lebih unggul mana. Nah, teman-teman yang penasaran seperti apa videonya, jangan lupa tonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Semoga bisa dilihat informasi lebih lanjutnya mengenai rumah second. Itu ada di @Rizal Zulmi Property di Instagram, dan di YouTube channelnya juga itu ada di Rizal Zulmi. Silakan di search aja di situ. Dan tak lupa juga promosi Rizal, untuk di Mas Dias sebagai marketing in-house di PT Bukit Semarang Jaya Metro. Saya Dias, saya tim rumah baru. Openingnya. Saat ini saya bekerja sebagai marketing in-house PT Bukit Semarang tim rumah baru. Oke, kita mulai aja perdebatan ini tentang rumah second versus rumah baru. Yang pertama. Lebih unggul mana? Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu fisik bangunan. Oke, yang pertama dibahas adalah fisik bangunannya. Kalau kita bicara tentang fisik bangunan, jelas rumah second lebih unggul. Karena apa? Karena rumah second bangunan sudah ada, sudah ready. Mas Rizal jadi kita bisa langsung membayangkan rumah itu mau kita tata seperti apa, mau kita isi perabotan seperti apa. Beda dengan rumah baru atau rumah inden. Fisik bangunan belum ada, kita
susah membayangkan rumah itu mau kita bikin seperti belum apa bisa penataan karena memang posisinya belum jadi rumah. Kita juga susah untuk mengira-ngira kira-kira perabotan apa yang akan kita masukkan di dalamnya. Jelas lebih unggul rumah second. Ya, belum tentu Mas Rizal. Kalau rumah second Mas Dias, memang sudah bilang tahu belum fisiknya, tapi keunggulan di rumah baru itu ada beberapa developer walaupun dia sudah launching belum ada unit rumahnya, dia biasanya menyediakan untuk unit rumah contohnya. Jadi kita bisa lihat untuk fisik bangunannya. Menganggap bahwa walaupun rumahnya ident tapi tetap ada rumah displaynya. Keunggulannya dibanding rumah second itu kita boleh perubahan secara minor. Dan penambahan ruang bangunan secara minor. Jadi tapi juga beda dengan bisa rumah untuk second perubahan minoritas. Kalau dia nambah harus bongkar-bongkar dulu rumah baru karena inden bangun. Jadi plusnya di situ. Jadi dia bisa request penambahan bangunannya itu bisa langsung dengan sekalian waktu bangun. Jadi lebih irit dan lebih efisien untuk rumah baru. Oke. Nah yang kedua, kalau kita bicara tentang lingkungannya, jelas rumah second lebih unggul. Lihat karena kalau kita beli rumah second biasanya lingkungan, fasilitas umum, jalan, lingkungannya antara rumah baru versus rumah second. Lingkungan sudah terbentuk, sudah jadi. Beda kalau kita beli rumah inden di developer atau rumah baru. Biasanya penerangan belum ada, jalan belum terbentuk, istilahnya kita membentuk lingkungan baru yang mungkin masih dijanjikan karena oleh developer. Sudah seperti itu. Jadi belum tentu Mas Rizal, karena di developer tertentu dia untuk fasus dan fasumnya, fasilitas umum jalan, penerangan dan yang lainnya. Itu kalau rumah inden karena mereka sudah punya, jadi mereka sudah jadi dulu baru bangun rumahnya. Belum jadi untuk juga lingkungan kalau rumah second mengklaim rumah second lebih unggul. Untuk masalah lingkungan lebih enak rumah baru karena kita beli rumah baru, lingkungannya juga baru. Jadi relatif untuk adaptasi dengan warganya itu rata-rata warganya baru juga. Jadi kita mudah untuk beradaptasi. Nah, di tim Mas Dias ini mengklaim warganya lama, nanti rumah inden atau rumah inden jadi sudah tertata, sudah ada seperti master plan-nya. Tentunya ada mengenai cara pembayarannya. Nah, pasti untuk cara pembayarannya yang di rumah baru dan di rumah second itu pasti beda. Saya sendiri sebagai marketing pun juga beberapa kali menangani beberapa customer untuk pembayaran rumah second dan rumah baru itu pasti beda. Nah, seperti apa tanggapan mereka berdua ini mengenai cara pembayarannya? Lebih unggul mana nih antara rumah second dan rumah baru? Coba kita lihat ya. Yang ketiga, tentang cara pembayaran. Tentu rumah baru memiliki banyak kelonggaran untuk cara pembayaran. Salah satunya untuk cara pembayaran KPR. DP-nya biasanya bisa 5%. Fleksibel untuk cara pembayarannya karena developer bisa tertentu bahkan panjang. DP-nya itu bisa diangsur lama jangka waktunya itu 12 bulan. Ada bahkan developer tertentu yang sampai 24 bulan untuk ngangsur DP-nya. Kemudian yang kedua cara pembayaran karena launching bahkan biasanya cara juga pembayaran panjang untuk durasi sampai cash bertahap pembayaran uang mukanya. Developer tertentu bahkan ada yang 24 bulan. Paling lama bahkan ada sampai yang 36 bulan atau di 3 tahun. Ya, emang sih untuk rumah second jarang yang bisa kayak gitu. Bahkan mungkin saya belum pernah dengar bisa. Dan Mas Rizal untuk memberi tanggapannya. Tapi jangan salah loh. Untuk rumah second biasanya untuk harganya dengan spek yang sama dengan rumah baru di sekitar situ, dengan spek yang sama, luasan yang sama, luasan bangunan yang sama, lokasi yang sama, itu kadang atau bahkan sering harganya lebih murah dari rumah barunya. Kondisinya lebih. Yang keempat, tentang keuntungan bagus investasi. Tentu saja rumah baru sangat menguntungkan. Selanjutnya untuk keuntungan investasinya, coba kita lihat. Saat pembukaan pra-launching atau saat launching untuk produk tertentu atau klaster tertentu, di sini tim baru Mas Dias mengklaim bahwa ada harga perdana. Jadi harganya sangat untuk murah. Investasi rumah yang sangat terjamin harganya itu pada saat launching. Jadi belinya pada saat tahun aja, minimal 1 tahun. Pasti harga dari developer itu sudah naik. Nah, saat harga sudah naik, saat durasi kita jual, pasti sudah untung. Untuk rumah second belum tentu seperti itu. Nah, sebenarnya sih sama aja ya.
Untuk rumah Bagaimana second tanggapannya Mas sebenarnya Rizal? asal kita pinter milih lokasi, kita pinter nawar harga, kita pinter intinya kita pinter milih lokasi strategis dan pinter untuk nawar harga, biasanya kita juga untung. Misalkan tahun depan mau kita jual, saya yakin harganya juga tinggi kalau kita dapat harga bagus dan lokasi yang bagus. Kemudian yang selanjutnya dan kita sekarang bicara soal legalitasnya legalitas, nih, Mas Dias. kita coba cari tahu Untuk bagaimana legalitasnya ada rumah second dan rumah baru. Lebih mudah, pertama lebih praktis. tanggapannya dari Karena Mas Rizal. kalau mau ngecek legalitas ketika kita beli rumah second, kita tinggal menanyakan aja ke pembeli. Kita minta ditunjukkan sertifikatnya seperti apa, IMB-nya seperti lebih apa, mudah kalau PBB-nya seperti apa. rumah Jadi kita tinggal Mas Rizal sendiri untuk aja, minta mengatakan seperti ditunjukkan, itu. kita cocokkan dengan KTP pemilik. Nah, kalau misalnya legalitasnya ada di bank, justru lebih bagus dong, karena kemungkinan legalitasnya itu aman lebih besar. Beda dengan rumah baru atau rumah inden, kita mesti ngecek developernya dulu, kita mesti ngecek ke BPN, ke dirasa bank memang yang lebih kerjasama dengan developernya. terjamin Intinya lebih karena repot lah. sertifikat memang sudah ada di bank. Second, kita ngecek Kalau misalkan pembeli keamanan sebelumnya itu legalitasnya, KPR, kita tinggal cekkan di BPN, bisa melalui notaris, bisa cek sendiri. Paling cuma semingguan sudah selesai. Lebih gampang untuk verifikasinya, cek verifikasinya lebih gampang, dari lebih itu, mudah. Mas Rizal, berarti tergantung kita. Nah, sekarang customer tanggapannya dari tim pinter-pinter rumah pilih baru, Mas developer Dias. yang bagus. Karena developer yang bagus biasanya dia punya pengalaman puluhan tahun. Jadi developer yang bagus itu dia akan terbuka mengenai proses tentang legalitasnya. Dia akan terbuka sekali. Maka dari itu harus ada perbedaan. Jangan sampai salah pilih developer yang abal-abal. Nah, jangan beli developer yang abal-abal tuh. Oke, dan selanjutnya mengenai bank dan notarisnya. Nih yang paling seru nih, karena yang paling sensitif itu bagaimana bank dan notarisnya untuk pembeliannya rumah baru dan rumah second. Yuk kita simak nih. Kemudian poin yang terakhir, kalau kita bicara pemilihan bank dan notaris, jelas rumah second lebih unggul, Mas Dias. Mas Rizal, kalau kita bicara pemilihan bank dan notaris, kalau rumah baru jelas kita dibatasi dengan hanya bisa pakai bank dan notaris yang hanya kerjasama dengan developer tersebut. Tetapi kalau rumah second, kita bebas memilih KPR bank mana saja. Rumah second lebih bebas untuk memilih bank dan selama sertifikat tidak diagunkan di rumah baru sebuah bank. Banyak yang sudah bekerja sama saja untuk pembayarannya melalui KPR. Justru developer lagi, yang belum besar tentunya dan ternama, dia untuk pemilihan notaris dan banknya itu sangat selektif. Bahkan bisa dibilang pemilihan notaris dan banknya itu sangat kredibel. Yang sudah puluhan tahun bekerja, dia punya jam terbang tinggi. Untuk bank-bank tertentu, untuk penawaran di developer, bahkan ada suku bunga yang sangat murah yang kerjasama dengan developer itu yang tidak bisa didapat beli di rumah second. Jadi seperti itu, Mas Rizal. Gimana menurut Mas Rizal sama itu tentang menerapkan kesimpulan konten kita ini? Promonya di setiap periodenya seperti itu. Beli rumah baru maupun rumah second itu ada plus minusnya. Nah, ini tanggapan yang terakhir dari ada untung ruginya. Misalnya gini, kalau beli rumah baru, rumah inden, otomatis yang kita dapat benar-benar rumah baru, rumah yang belum ditempati siapa-siapa. Kita pemilik pertamanya, itu keuntungannya. Kalau beli rumah second, keuntungannya bangunan sudah siap. Intinya tetap masing-masing ada plus minusnya. Tinggal kebutuhan orang itu seperti apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Hanya tinggal kebutuhan kita seperti apa. Kita mau beli rumah baru, kita mau beli rumah second, menurut saya sama bagusnya. Kalau Mas Dias kira-kira seperti apa pendapatnya? Nah, tanggapan dari Mas Dias setuju dengan Mas Rizal. Jadi mau beli rumah second dan beli rumah baru itu semuanya kembali ke customer. Semuanya yang nonton konten ini kembali lagi mau pilih yang mana. Kembali lagi pada customer. Kebijakan dan pilihan customer itu sendiri. Oke, saya tutup ya. Oke.
Sekian konten kita kali ini teman-teman tentang rumah second versus rumah baru. Sudah atau rumah terjawab itu dari terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, jadi rumah baru dan rumah second dari channelnya Mas Rizal Zulmi yang dibawakan oleh Mas Rizal sendiri dan lupa menonton rekan video saya kami Mas yang Dias. lain, nantikan video kami yang lain juga. My captain. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya Rizal Zulmi di sini, Rizal Zulmi Property. Nah, silakan di follow itu Instagramnya Mas Rizal Zulmi. Ya. Apa Mas Dias? Dias Jaya Metro. Dias_Jaya Metro. Nah, di situ banyak sekali informasi mengenai update rumah. Oke. Sudah terjawab. Nah, oke, seperti dulu video reaksinya bagus sekali menurut saya untuk edukasi mengenai rumah baru dan rumah second. Nah, saya juga beropini memang tidak ada perbedaan, cuman sama-sama saling melengkapi dalam arti untuk perbedaannya memang yang satunya rumah sedi sudah jadi, kalau rumah inden memang membutuhkan waktu untuk pembangunannya. Kalau point of the view saya memang untuk edukasinya di channelnya Mas Rizal Zulmi itu sama sekali bagus banget pakai banget, dan point of the view-nya memang pembahasannya mengenai rumah baru dan rumah second itu di awal memang ada sempat terjadi perdebatan, tapi terlepas dari itu semuanya di endingnya tetap sama, itu kembali lagi ke customer. Nah, oke, seperti itu dulu untuk video reaksinya dari Mas Rizal Zulmi. Sebelum saya tutup, jangan lupa follow Instagramnya @rizalzulmiproperty di Instagram dan Dias_Jaya Metro. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.